Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait pemeriksaan UGI follow-through pada Crohn disease. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita lanjut ke teknik pemeriksaan UGI follow-through, ada baiknya kita harus tahu nih, apa sih UGI follow-through itu? UGI follow-through atau Upper GI Barium follow-through adalah suatu pemeriksaan pencitraan menggunakan kontras yang dirancang untuk memperlihatkan dinding dari lambung, usus halus dari duodenum ke kawasan iliosekal yang meliputi duodenum, yeyunum, dan ilium, termasuk persimpangan superior dengan perut dan inferior dengan kolon ascendens. Pemeriksaan ini merupakan tahap diagnostik dari suatu klinis. Nah, karena UGI follow-through ini merupakan prosedur pencitraan menggunakan kontras, lalu apa sih media kontras itu? Media kontras merupakan senyawa yang digunakan untuk memindai struktur jaringan lunak seperti pembuluh darah, lambung, dan rongga tubuh lainnya yang tidak terdeteksi oleh sinar X. Pada pemeriksaan dengan bahan kontras dibagi menjadi dua macam kontras yang digunakan, yaitu kontras media positif dan kontras media negatif. Yang pertama adalah kontras media positif. Kontras media positif adalah kontras yang bersifat radio opak, yaitu densitasnya lebih tinggi daripada organ sekitarnya, sehingga nampak enhancement. Kontras media positif biasanya digunakan dalam pemeriksaan radiologi sistem gastrointestinal, yaitu contohnya barium sulfat. Kontras positif lainnya yaitu iodium. Bahan kontras ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan ginjal, pembuluh darah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu kontras media negatif. Kontras media negatif ini bersifat lucens atau tidak akan diabsorpsi oleh X-ray. Nah, kontras ini memiliki nomor atom yang rendah. Contohnya yaitu CO2 atau udara. Mengapa sih barium? Jadi, barium sulfat dapat memvisualisasikan saluran gastrointestinal baik dari bentuk, karakteristik mukosa, dan kontur, serta terdiri dari suspens partikel barium sulfat yang dapat disekresikan dan tidak diserap oleh tubuh. Selain itu, barium sulfat juga dapat meningkatkan enhancement pada saluran yang dievaluasi, serta bersifat radio-opak terhadap X-ray, sehingga nampak enhancement. Barium juga bagus digunakan untuk melihat gerakan peristaltik pada sistem gastrointestinal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyakit Crohn. Apa sih penyakit Crohn itu? Penyakit Crohn atau Crohn disease adalah kondisi jangka panjang yang memicu peradangan pada lapisan sistem pencernaan. Peradangan ini biasanya tidak hanya mempengaruhi small intestine, tetapi juga dapat mempengaruhi large intestine maupun kedua small intestine atau large intestine. Selanjutnya yaitu persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan yang dapat disiapkan sebelum menjalankan pemeriksaan upper GI dan barium follow-through pada penyakit Crohn. Yang pertama untuk persiapan pasien, yaitu yang pertama mengubah pola makan pasien, makan makanan yang rendah serat dan rendah lemak. Kemudian yang kedua yaitu pasien puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, pasien tidak boleh dehidrasi, sehingga pasien dianjurkan untuk minum sebanyak-banyaknya asalkan bukan minuman soda. Yang keempat, pasien diharapkan untuk melakukan urus-urus dengan pemberian obat pencahar untuk membersihkan usus agar usus kosong ketika pemeriksaan. Yang terakhir, yang paling penting yaitu pasien menandatangani inform consent pemeriksaan. Persiapan selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan untuk pemeriksaan ini yaitu yang pertama fluoroskopi, kemudian baju pasien, kemudian gonad shield, kemudian ada apron, kemudian kaset dan film dengan ukuran 30 x 40 cm, kemudian menggunakan grid, kemudian X-ray marker, time marker, tisu pembersih,
dan juga bahan kontras yang harus disiapkan yaitu barium sulfat dan kontras negatif, kemudian air masak, sendok atau pipet, dan terakhir yaitu gelas. Yang selanjutnya ada teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan pada penyakit Crohn ini adalah dengan dua cara, yaitu secara langsung atau enteroklisis, yaitu dengan memasukkan kateter ke duodenum. Adapun teknik pemeriksaannya yaitu teknik pemeriksaan yang pertama ada single contrast. Untuk teknik pemeriksaannya yang pertama dibuat plain foto atau foto polos abdomen dengan keadaan pasien supine maupun berdiri atau AB erect untuk mengetahui seberapa baik persiapan pasien. Yang kedua, pasien minum barium encer dengan perbandingan 1:3. Boleh menambahkan sirup atau air gula agar nyaman diminum. Pada menit 15 atau 30, setelah minum BaSO4, lakukan foto. Yang keempat, membuat foto dengan interval 15-30 menit selama 2 jam. Yang kelima, membuat foto dengan interval 1 jam sampai media kontras masuk ke dalam cecum atau colon ascendens. Yang keenam, setelah kontras masuk ke dalam cecum atau colon ascendens, pemeriksaan dapat dikatakan selesai. Kontras sampai ke daerah cecum kurang lebih 2-4 jam tergantung kondisi pasien. Yang ketujuh, pada daerah yang dicurigai, lakukan spot foto. Untuk kriteria gambaran dari single contrast, seluruh bagian usus halus tercover pada radiograf. Lambung terlihat pada radiograf, thigh marker terlihat pada radiograf, kolumna vertebrae terlihat pada pertengahan, tidak ada rotasi dari pasien. Pemeriksaan lengkap memperlihatkan barium mengisi sampai pada cecum. Teknik pemeriksaan yang berikutnya ada metode enteroklisis. Dengan teknik pemeriksaan, posisi pasien supine, kemudian kateter enteroklisis atau saline tube dimasukkan melalui hidung menuju lambung dan masuk pada duodenojejunal junction hingga cecum. Selanjutnya, setelah saline tube masuk, disuntikan bahan kontras negatif melalui saline tube, yaitu udara saat media kontras sampai ke cecum. Kateter masuk pada usus halus diikuti fluoroskopi dengan guide wire. Bagian luar dari saline tube dihubungkan dengan spuit yang berisi media kontras. Pada saat pemasukan media kontras, dibuat spot foto pada daerah-daerah yang dicurigai kelainan dengan membuat full foto proyeksi AP, PA, oblik, dan lateral. Setelah selesai, kateter dicabut. Setelah selesai pemeriksaan, pasien dianjurkan untuk minum banyak air atau melakukan urus-urus agar kontras cepat keluar. Berikut merupakan hasil radiografi serta kriteria radiograf yang baik. Gambar tersebut menampilkan sebuah gambaran frontal spot dari enteroklisis pada pasien dengan penyakit Crohn, menunjukkan cobblestone di ilium distal karena perpotongan ulkus linier dan transversal. Perhatikan pemisahan loop yang sakit dari usus kecil yang berdekatan dengan proliferasi fibrofatty di mesenterium. Pada proyeksi PA atau AP menunjukkan usus halus makin terisi barium hingga klep iliosekal. Ketika barium sudah mencapai daerah iliosekal, fluoroskopi boleh dilakukan dan dipersingkat untuk mendapatkan gambar. Pemeriksaan biasanya selesai ketika barium tampak pada daerah cecum. Diperkirakan dalam waktu 2 jam untuk pasien dengan kondisi usus normal.